Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali dalam rangka tahaddus bin nikmah dan memperbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak dan pantaslah kita menyandang seorang muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semuanya dapat belajar kembali tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Apabila di antara mereka terjadi perselisihan, maka kalau bahasa sekarang itu berdamailah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya Allah itu Maha merahmati untuk kita semuanya. Dari ayat ini kita sudah bisa memahami dan mengerti bahwasannya seorang Muslim itu adalah semuanya saudara. Ini orang Muslim jelas-jelas bersaudara, apalagi orang yang non-Muslim. Makanya ukhuwah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ada yang namanya ukhuwah basyariyah atau insaniyah, dan yang ketiga ada yang namanya ukhuwah wataniyah. Tiga ukhuwah ini ada kaitannya semuanya dengan ukhuwah Islamiyah. Lebih-lebih kita sesama orang Muslim. Orang Muslim itu tidak boleh saling menyakiti, mencaci, apalagi bahkan saling merendahkan sesama Muslim. Itu dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Makanya ukhuwah Islamiyah itu tersendiri dibagi atas 4 diantaranya. Ukhuwah secara ma'arif, yaitu kita mengenal satu sama lain, apalagi orang Islam. Maka ada istilah mengenal maka tidak sayang. Nah, itu fungsinya untuk kita saling mengenal satu sama lain, lebih-lebih sesama Muslim. Setelah ma'arif, yang ketiga, kalau ditinjau dari ukhuwah Islamiyah, ada yang namanya mafahim. Kita saling memahami antara satu sama yang lainnya. Orang Muslim tidak boleh kita berbuat tingkah sendiri tanpa kita memahami terlebih dahulu tentang karakter atau kondisi sesama Muslim. Jadi kita harus memahami. Ketika kita sudah memahami, baru kita bisa menjudge dengan apa yang kita ketahui. Tapi Masya Allah luar biasa, ketika kita sudah mengetahui, sudah memahami, kita tidak mungkin akan berbuat yang tidak baik kepada sesama Muslim. Setidaknya
kita bisa berintrospeksi diri dengan keadaan di luar kita. Yang keempat, kalau ditinjau dari ukhuwah Islamiyah ada yang namanya ma'arif, mafahim, dan ada yang namanya ta'awun. Ta'awun itu saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Nah, ditinjau dari ukhuwah Islamiyah ada yang namanya nanti saling meninggalkan kejelekan. Nah, ini pentingnya sikap ukhuwah Islamiyah. Meskipun kita beragama Islam, sekalipun kita berbeda pemahaman antara si A, si B, dan si C, tetap kita mengedepankan jalinan persaudaraan yang namanya ukhuwah. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis muttafaq alaih. Nah, di sini pentingnya. Makanya orang yang beriman dalam kehidupannya itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kehidupannya itu selalu diwarnai dengan bagaimana caranya dia mencintai saudaranya. Meskipun di mata kita itu saudaranya itu tidak ada yang baik. Nah, makanya Islam sampai sebegitu detailnya dalam menjaga ukhuwah kita kepada orang lain. Nah, sebagaimana kalau kita sudah mencintai orang lain, itu sama seperti halnya kita mencintai diri kita. Makanya kalau sudah mencintai diri kita, ya tidak bakalan ada yang namanya hujat menghujat, ada yang namanya intoleransi dan sebagainya. Tidak akan pernah terjadi. Makanya ukhuwah Islamiyah ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ukhuwah wataniyah juga, kita bersaudara dalam bernegara, meskipun di situ ada yang namanya ukhuwah basyariyah atau insaniyah, meskipun berbeda dalam suku, berbeda ras, dan berbeda dalam segi kita dalam satu negara ini, pasti tidak akan terjadi yang namanya pertikaian ataupun permusuhan. Itulah yang kita tinjau dari segi ukhuwah Islamiyah. Dalam pandangan yang lain, ukhuwah Islamiyah juga bisa kita artikan dengan saling kita menimbulkan rasa cinta, mahabbah kita kepada orang lain. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu keturunan dari Nabi Adam, pastinya kita meskipun tidak sesaudara kandung, pasti akan kita timbul rasa ukhuwah itu tadi sendiri, persaudaraan, apabila kita sudah menanamkan rasa cinta kepada orang lain. Jadi jangan heran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa memperlakukan diri kita kepada orang lain. Cuman kita aja tidak banyak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama kita ini dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di atas bumi ini tidak ada yang namanya perselisihan, karena semuanya itu bersaudara. Jadi pantaslah kita semuanya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba di mata Allah, untuk merendahkan hati kita, untuk menaruh hati kita serendah-rendahnya, meskipun kita dihujat, meskipun kita disakiti, toh itu semuanya nanti akan kembali kepada yang tidak baik. Nah, itulah pentingnya ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih
kita korelasinya nanti menjelang ada yang namanya momen-momen tertentu, lebih-lebih Idul Fitri dan sebagainya. Itu sangat kita anjurkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalin ukhuwah Islamiyah untuk mempererat tali silaturahmi antara saudara dengan orang lain dan sebagainya. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan, ittaqullaha wasilu arhamakum. Kalau orang yang bertakwa itu pasti akan menyambung yang namanya tali silaturahmi. Entah itu ada kerabat yang dekat, kita datangi. Bahkan ada kerabat kita yang jauh pun kita datangi. Itulah bentuk cara kita memahami bagaimana cara kita untuk menyambung ukhuwah Islamiyah dalam ajaran agama Islam kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang ukhuwah yang hari ini kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bisa membawa manfaat serta barokah, serta bisa menintrospeksi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik, khususnya dalam menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.